bagaimana mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan penanganan stunting tersebut. Tapi kali ini saya akan meruncingkan sedikit modul ini yang biar enak lah kita berdiskusinya ya ibu-ibu ya, yaitu bagaimana keluarga mendukung untuk mengakses layanan dalam penanganan anak stunting tersebut ibu-ibu. Bagaimana keluarga itu bisa mengakses layanan-layanan apa saja yang ada di dekat kita. Nah, kita akan melakukan simulasi bersama ya. Oke. Ini mau dibuat per kelompok atau berdiskusi bersama aja? Oh ya, berdiskusi bersama aja ya. Ya sedikit. Saya menjelaskan sedikit dulu ya. Oke, siap ibu-ibu. Nah, begini ibu-ibu, di sini ada dua cerita, yaitu mengenai dua anak. Yang pertama itu namanya Anto, dia usianya masih 2 tahun. Nah, orang tuanya ini khawatir melihat si Anto ini tinggi badannya tidak sesuai Bu dengan anak-anak seusia dia. Dan yang paling kita sedihnya lagi, si Anto ini tinggalnya tempatnya terpencil sekali, jauh dari keramaian, dari kota, pokoknya desa terpencil. Nah, ibunya ini kebetulan KPM juga, KPM PKH, dan dia tuh bingung mau bawa anaknya itu ke fasilitas kesehatan, tidak punya uang, dan dia juga tidak tahu di mana fasilitas kesehatan yang bisa menangani anaknya. Nah, yang dia tahu dia setiap bulannya cuma bertemu dengan SDM PKH saja. Jadi informasinya yang bisa disampaikan pada SDM PKH. Nah, kedua ada namanya Ani. Ani adalah anak usia sekitar 4 tahun. Nah, 4 tahun ini si Ani itu rupanya memiliki tinggi badan dan berat badan yang tidak sesuai. Padahal ibu-ibu yang kita ketahui bahwasannya anak usia 4 tahun itu memiliki tinggi badan sekitar 9 atau 11 cm, sedangkan berat badannya itu sekitar 12 atau 21 kilogram. Nah, si ibu Ani ini, si ibunya itu khawatir bahwasannya anaknya mengalami pertumbuhan yang tidak sesuai dengan anak seusianya, karena mengingat usut bahwasanya si ibu sudah mengalami gangguan sejak hamil. Nah, rupanya si Ani di dalam kandungan ibunya dia sudah mengalami kejanggalan, yaitu si ibu rupanya sering ada muntah darah, kayak gitulah Bu ya. Bahwasanya rupanya asupan gizi yang diterima si ibu itu tidak sesuai. Padahal yang kita ketahui juga ibu dari si Ani ini adalah KPM PKH. Padahal setiap bulannya dia juga mendapatkan sembako loh, yang ibu-ibu dapatkan seperti ada beras, ada kentang, ada telur, ada ayam, ada kacang hijau. Seharusnya ibu Ani ini memenuhi kebutuhan untuk anaknya. Kan kasihan kan Bu. Jadi si ibu ini khawatir melihat anaknya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan pihak keluarga atau masyarakat melihat kasus ini, kasus si Ani ini, dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika melihat anak usia di atas 2 tahun tersebut tadi, apa yang harus dilakukan? Nah, kita berdiskusi bersama ya ibu-ibu ya. Ya, siap. Nah, oke, ya nanti kita ada menentukan siapa yang jadi ibu, siapa yang jadi anak ya. Siap ibu-ibu. Nah, kira-kira Bu, sikap apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua dan keluarga sih, dan masyarakat dalam menangani hal tersebut nih? Kira-kira apa gitu? Nah, kita pun tidak boleh cuek sebagai orang tua, keluarga yang ada di rumah, ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Karena kita ini adalah masyarakat yang peduli dengan tetangga, dengan keadaan sosialnya kayak gitu. Jangan kita itu cuek kayak gitu ya Bu ya. Siap nih. Nah, kira-kira pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan akan kasus stunting di sini Bu? Kira-kira siapa aja? Nah, nanti kita bahas berikutnya. Baik ibu-ibu, boleh kita berdiskusi bersama, dan sedikit saya akan menjelaskan bagaimana penanganan stunting ini ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, walaupun anak usia di atas 2 tahun mengalami stunting tersebut, keluarga dapat mengoptimalkan, apalagi dia keluarga PKH Bu, dapat mengoptimalkan makanan-makanan yang bergizi yang setiap bulannya itu didapatkan. Karena ketika anak itu mendapatkan gizi seimbang dari makanan yang sering kita
berikan, maka stimulasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak itu semakin baik ibu-ibu. Contohnya si yang Ani tadi, kan dia rupanya si ibu sudah mengalami kejanggalan sejak usia di dalam kandungan. Maka hal ini mudah-mudahan ibu-ibu yang hamil hati-hati dalam menjaga kandungannya ya ibu-ibu ya. Kemudian untuk para orang tua, jika ada anaknya yang sudah terkena stunting, orang tua tuh harus cepat bawa anaknya ke fasilitas kesehatan dan dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Baik ibu-ibu, tadi kita sudah mengoptimalkan bagaimana pemenuhan gizi supaya anak tidak atau terhindar dari stunting. Kemudian ibu-ibu harus cepat ketika ada anak atau saudara atau tetangga, harus cepat ke pelayanan mana saja yang harus mereka dapatkan ketika anak-anak mengalami stunting. Nah, kemudian ibu-ibu sudah tahu layanan mana saja? Ya, kalau di desa itu Bu, ada yang namanya ketua RT, ya kan? Ada ketua RW, kemudian ada kantor desa atau kelurahan, ada posyandu. Kan udah biasa kan ibu-ibu berkegiatan untuk melihat anak-anaknya pertumbuhannya di situ kan, untuk mengecek setiap bulannya kan. Nah, kemudian kalau di kecamatan itu ada kantor camat atau kantor kecamatan, puskesmas kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Ibu-ibu bisa melaporkannya ke sana. Kemudian di kabupaten sendiri kita ditangani oleh dinas sosial ibu-ibu, dinas sosial. Kemudian puskesmas kabupaten atau rumah sakit umum daerah yang ada di sekitar kita. Nah, ibu-ibu informasi ini kan udah ibu-ibu dapatkan. Jadi jangan pelit berbagi kepada tetangganya yang mungkin membutuhkan informasi ini ya ibu-ibu ya. Bahwasanya kalau memang mereka ada mengalami keganjalan terhadap pertumbuhan anaknya, boleh diperiksakan secepatnya. Nah, ibu-ibu, ini ada tabel janji diri. Ibu-ibu harus mulai dari hari ini dan seterusnya harus menetapkan janji ibu kepada anak-anak untuk melihat bagaimana tumbuh kembangnya. Ini saya bagikan ya, ini Bu Ani, Bu Anto ya. Nanti kita jelaskan berikutnya, oke? Ibu-ibu, jika masih ingin mengetahui lebih jelas terkait permasalahan stunting ini, maka ibu-ibu dapat menghubungi saya lebih lanjut jika kurang paham, atau tetangganya yang memang ada keganjalan terhadap anaknya, boleh. Itu ada Ibu Anggi, nanti boleh nanti kita berdiskusi bersama. Makanya ibu-ibu udah paham ya sampai di sini modul ini, dalam modul stunting ini dalam upaya untuk penanganan atau bagaimana adanya anak yang stunting, kita harus merujuk kemana, udah tahu ya. Oke ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di pertemuan kelompok kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali bulan depan. Semoga ibu sehat selalu, jaga anak, jaga diri, jaga keluarga kita yang ada di sekitar ya. Baik ibu-ibu, terima kasih. Saya ucapin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.